mata kita bikin kesalahan. Nah jadi gini, mata kita yang bikin maksiat itu, mata kita yang bikin dosa itu kita perlu minta ampun sama Allah satu, karena pernah ngelihat yang nggak benar, pernah ngelihat yang diharamkan Allah, termasuk juga sering melihat aib orang lain, kekurangan orang, kejelekan orang lain. Alhamdulillah. Terus yang nggak kalah penting, mata ini bang, nanti bang di surat Toha surat 20 ayat 124 sampai 126 itu Allah bilang gini, kalau nanti di hari kiamat itu ada orang yang dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Dia bilang gini, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku dulu di dunia bisa melihat? Kata Allah, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kami sudah berikan tanda-tanda kebesaran kami kepadamu, maka hari ini pun kami lupakan. Kau dulu melupakan panggilan kami, engkau melupakan peringatan kami, maka hari ini pun kami lupakan, kata Allah. Jadi ada orang tuh bang yang dibangkitkan Allah nanti di hari kiamat gelap bang, buta, na'udzubillah. Dan dia protes, ya Allah kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Aku dulu bisa melihat. Maka tadi malam saya bilang sama jamaah tuh, antum minta sama Allah supaya jangan sampai dibangkitkan dalam keadaan buta. Surat Toha surat 20 124 sampai 125 126. Jadi ada orang yang dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Itu satu, putaran satu. Sekali lagi ini cuma metode aja. Dua, saya bilang tadi malam tuh, dua, telinga. Ini adalah organ tubuh yang pertama kali aktif bang, dan organ tubuh yang terakhir kali aktif. Jadi kalau orang baru ditiupkan ruh, telinganya lah yang pertama. Makanya bayi itu bisa tahu yang mana ibunya, karena dia dengar suara ibunya. Dan orang meninggal dunia, itu bang, yang dibisikkan telinganya. Ya, karena telinga yang dibahasakan kan? Ya, yang diganggu sama iblis kan, yang iblis juga mau coba masuk tuh kan di telinga. Dan ini bang, coba tutup mata bisa, tutup hidung bisa, tutup mulut, tutup hidung, tutup telinga, nggak bisa. Abang nggak bisa tutup telinga. Telinga ini organ tubuh yang selalu aktif. Tapi masya Allah tabarakallah, coba jujur, banyak nggak orang yang dengar nasihat tapi nggak dengar? Ya kan? Dengar azan tapi nggak ke masjid, dikasih tahu tapi nggak mau paham. Maka telinga ini bang, di Quran tuh ada kan, Allahumma ja'alna. Jadi saya doanya tadi malah ngajarin ke jamaah, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mendengarkan ucapan yang baik-baik lalu mengikuti kebaikan itu. Karena dengar saja nggak cukup bang, dengar plus taat. Makanya dalam Islam ada istilah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bukan karena abang hormat sama saya, bukan karena abang mungkin ngerasain, enggak. Abang taat tuh karena taat perintah Allah. Abang bukan mentaati saya. Misal, bang, abang sedekah bang, misalnya gitu kan. Abang gunakan bang wibawa abang sebagai pengusaha untuk ngajak pengusaha lain untuk beramal soleh, misalnya gitu. Itu namanya abang sedang mentaati perintah Allah, bukan perintah saya. Cuma lewat wasilah lisan saya, gitu aja, sesederhana itu. Jadi ya Allah, jadikanlah telinga ini telinga yang yastami'unal qawla. Ya Allah, izinkan telinga ini telinga yang banyak mendengar kebaikan. Ya Allah, jadikan telinga ini telinga yang tunduk dan patuh pada syariat-syariatmu. Jadi ringan kita telinga ini. Dah, 1, 2, 3 itu hidung dan mulut. Putaran ketiga hidung dan mulut. Apa hidung dan mulut bang? Nanti di hari kiamat kata Allah, mulut ini dikunci. Benar gak? Yasin surat 36 ayat 65. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari itu kata Allah, mulutmu kami kunci. Ya kan? Tangan yang bicara. Masalahnya mulut ini bang yang paling powerful selama di dunia. Coba abang dengan Kak Dian, saya terima nikahnya Dian binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Perempuan yang mohon maaf tadinya haram, nggak boleh disentuh bang, begitu akad nikah langsung halal. Abang nyembelih ayam, Bismillah Allahu Akbar, langsung halal ayamnya. Tapi kalau abang nyembelih dengan menyebut nama selain Allah, langsung haram. Berarti mulut ini bang sangat powerful. Ada yang bisa masuk surga gara-gara mulutnya, tapi ada yang masuk neraka juga gara-gara mulutnya. Maka minta sama Allah, satu, ya Allah jadikanlah mulut saya ini bisa bicara yang baik-baik atau diam. Itu barometer iman bang. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia bicara yang baik-baik atau diam. Jadi organ tubuh kita ini semua ada hisapnya. Nah, saat tawaf itulah kita
Saat tawaf itulah kita minta sama Allah supaya mulut ini, dan saya bilang tadi malam, ya Allah jadikanlah mulut saya ini, ya Allah, mulut yang bisa mengajak orang kembali ke masjid, mulut yang berkualitas, mulut yang powerful, bisa ngajak orang untuk kembali ke masjid, kembali ke, karena kadang ada orang tuh bang ngomongnya dikit aja, tapi kita langsung cek gitu, kesentuh di hati. Itu kan ada orang-orangnya. Nah itu harus diminta bang. Jadi jago closing lah. Dah, mulut. Yang ke hidung sama kan? Hidung sama mulut. Sakaratul maut. Oh, sakaratul maut ya. Oksigen. Ada orang bang punya duit banyak, oksigen beli, oksigen kasih Allah gratis, minta sama Allah nikmat sehat beserta seluruhnya. Nanti kan baru sampai hidung. 1, 2, 3, 4. Tangan. Apa tadi tuh? Ya Allah, ini tangan akan bicara di hadapan Engkau. Yasin tadi tuh 65 kan? Ya Allah, ini tangan pernah bikin maksiat. Ya Allah, ini tangan pernah bikin dosa. Ya Allah, ini tangan pernah ngambil hak yang bukan haknya saya. Wah, kita sering ngambil sesuatu atau menyentuh sesuatu yang bukan haknya kita. Ampuni ya Allah. Dan minta juga sama Allah, tangan ini bang, tangan yang banyak berzakat, banyak berinfak, banyak bersedekah, ya kan? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Saya mintanya itu sama Allah tadi malam. Ya Allah, jadikan tangan saya ini banyak berzakat, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak nolong orang, banyak bantu orang. Apa aja yang bisa ngambilin air, bisa nganterin kue, bisa bawain makanan. Jadi minta sama Allah supaya tangan kita ini bisa, satu, diampuni dosanya, minusnya adalah diampuni dosa, plusnya adalah dijadikan bermanfaat. Dah, tangan. Putaran ke 4, putaran ke-5, kaki ini bang, nanti juga sama kan, akan berjalan di Siratal Mustaqim. Bener gak? Ada yang cepat kata Allah, ada yang lambat, ada yang terpleset. Minta sama Allah supaya kaki ini jalan di Siratal Mustaqim yang lurus. 2, minta sama Allah supaya kaki ini bisa melangkah ke tempat-tempat yang baik-baik. Ya kan? Ada panti pijat, ada panti asuhan. Nah, tinggal pilih. Minta sama Allah supaya dilangkahkan kaki ini ke masjid, ke tempat yang baik-baik. Terus minta sama Allah supaya kaki ini sehat lahir batin bang. Jangan ada stroke, jangan sampai pincang, jangan sampai diamputasi, jangan sampai tabrakan, jangan sampai jatuh, jangan sampai apa. Minta sama Allah supaya kaki kita ini sehat sampai akhir hayat, gitu lah. Ya kan ya mau banyak duit juga kalau misalnya mau naudzubillah ya, kalau stroke apa kan sedih juga kita. Dah, putaran ke 5, sekarang ke-6. Sekarang ke-6. Apa yang ke-6? Ke-6 tuh bang seluruh tubuh. Organ dalam, misalnya jantung. Kan ada orang yang pasang ring. Ada paru-paru. Ya kan? Ada ginjal. Ada orang yang kencing manis, pankreasnya bermasalah. Nah, saat itu tubuh kita ini kan punya hak semua bang, usus, mata, ya kan, pokoknya bagian-bagian di dalam otak dan segala macam itu minta sama Allah supaya disehatkan lahir dan batin. Perempuan-perempuan kakak-kakak yang punya kanker, yang punya penyakit kanker payudara, kanker mulut rahim, minta dijauhkan sama Allah, jangan sampai kena. Laki-laki juga kan ada kanker prostat, apa segala, getah bening, penyakit-penyakit yang kita nggak bisa prediksi itu loh bang. Nah, minta sama Allah supaya dibuang, dikeluarkan, sehat. Liver, wah itu kan banyak banget penyakit-penyakit dalam tuh, yang kita nggak tahu juga. Dah, setelah itu miom kalau perempuan tuh kan. Nah itu, jadi putaran ke-6, putaran ke-7 ini putaran paling penting bang. Apa kira-kira? Mata udah, telinga 2, 3, ya kan? Terus tangan, kaki, seluruh tubuh. Apa yang ke-7? Hati. Jadi tadi malam itu di putaran 7 saya bilang semua jamaah maafkan, ayo buka hatinya ya Allah. Itu sambil kita
tanda kutip ya kayak nangis berlinang air mata bilang maafkan ya Allah di depan Ka'bahmu ya Allah, kami maafkan semua orang-orang yang pernah menzalimi kami maafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti kami sudah maafkan Engkau ya Allah, kami sudah maafkan mereka ya Allah, kami sudah maafkan mereka ya Allah, karena sedang meniru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami maafkan mereka karena Engkau ya Allah, kami nggak punya dendam, kami nggak punya benci. Terus satu maafkan kan, sebagaimana kami sudah memaafkan semuanya ya Allah, kami sudah tidak ada lagi menyimpan dendam dan kesal dalam hati kami ya Rabb, maka semoga Engkau juga tidak menyimpan benci dan kesal kepada kami, ampunkan juga dosa-dosa kami ya Allah. Dah hati. Terus apa lagi bang? Minta dibersihkan dari hasad, minta dibersihkan dari dengki, minta dibersihkan dari sum'ah, dari ujub, berbagai macam penyakit. Karena yang bisa ketemu sama Allah bang cuma satu, yauma la yanfa'ul malu wala banun, ini kan ilaman atallaha biqalbin salim, hari di mana orang nggak bisa ketemu sama Allah kecuali yang punya qalbun salim, hati yang bersih. Nah maka bilang sama Allah, ya Allah jadikan saya, tadi malam saya bilang di tawaf tuh, pegang dadanya masing-masing, saya bilang minta sama Allah supaya hati kita dijadikan hati yang bersih, bebas dari ujub, bebas dari riya, bebas dari sum'ah. Oh nangis bang, ya Allah bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, jangan sampai ada dendam ya Allah, jangan sampai ada ujub ya Allah, jangan sampai ada riya, ada sum'ah. Dan ini kan masalah bang. Kalau misalnya kita udah tanda kutip terlihat keren, ternyata hati kita kotor, ada gunanya kan? Kalau kata Rasulullah kan, kalau hatinya bersih, bersihlah semuanya. Kalau rusak ini segumpal daging ini, rusaklah semuanya. Ala wahyal qalbu. Maka qalbun salim ini bang adalah puncak dari tawaf itu, mentauhidkan itu. Jadi itu surah Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 sampai 89. Waalaikumsalam. Jadi 8889 itu qalbun salim, yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kenapa kok urusan kita sulit? Karena hati kita sempit. Mau urusan gampang, hatinya harus lapang. Maafkan. Kan ada orang bang, mohon maaf ya, tekanan darah nggak stabil, wanu ini, kenapa nyimpan dendam? Nggak boleh. Kita harus memaafkan. Allah aja maha pengampun, masa kita nyimpan dendam? Nah, oke, ada orang yang bersih secara hati, mungkin dia nggak dendam, tapi hasad bang, nggak suka nengok orang punya kelebihan. Ada kan? Nengok orang dapat nikmat dia sakit hati, kesal. Ada juga yang ujub, merasa diri lebih baik, kiber, sombong, merendahkan orang lain, menolak kebenaran, penyakit hati semua tuh bang. Maka puncaknya itu qalbun salim. Ada istilah tasawuf, ada istilah tazkiyatun nafas, dua-duanya punya muara yang sama. Goal settingnya adalah qalbun salim, hati yang bersih. Nah, maka di putaran tawaf itu kita minta sama Allah supaya dikasih hati yang bersih, bebas dari hasad dan lain. Jadi 7 putaran itu bang, 7 putaran itu penuh arti semua. Nggak lihat nggak sih? Masya ngejalan aja lagi. Ada kemarin katanya udah ke Baitullah. Kamu mau orang di sini ya? Orangnya nyusul. Iya, orangnya nyusul suka gitu. Alhamdulillah dikasih izin. Nah jadi 7 putaran itu powerful. 1 mata, 2 telinga, 3 hidung mulut, 4 tangan, 5 kaki, 6 seluruh tubuh, 7 hati. Oh itu bisa nangis. Kalau memang betul-betul ini, karena kan kita bukan dituntut untuk berdoa, kita tuh bukan dituntut baca doa kan, kita dituntut untuk berdoa pada Allah. Jadi dialog, ngobrol. Nah saya tadi malam tuh itu aja saya minta, ya Allah, saya bilang kasih saya hati yang bersih ya Allah, ampunkan dosa-dosa ya Allah. Jadi mentauhidkan panca indera tuh di putaran tawaf tuh bang. Karena tadi kan saya bilang sekelas Nabi Ibrahim aja 2 permintaan besarnya kan, minta diterima amal solehnya dan minta diampuni dosa-dosanya. Nabi Ibrahim bang, sekelas Nabi Ibrahim tuh yang bikin Baitullah ini gitu loh. Dia bukan bikin sedekah akbar, bukan bikin GIB gitu loh. Siapa kita gitu loh. We are nothing banget gitu. Memang kita tuh nggak ada sama sekali. Bukan nggak ada apa-apanya. Karena orang bilang kita ini nggak ada apa-apanya. Bukan nggak ada apa-apanya, nggak ada sama sekali. Ya kan? Diterima amal soleh dan minta ampun. Itu permintaan Nabi Ibrahim bang.
walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Itu bunyinya. Jadi yang amat sangat saya minta ya Allah itu ada di Quran. Engkau ampunkan saya ya Rabb. Siapa yang nggak tahu kelasnya Nabi Ibrahim gitu loh. Kalau ada orang bilang nih, mohon doa Ustadz, anak saya hafiz Quran. Terus kalau Nabi Ibrahim lewat, anak saya nabi semua kata Nabi Ibrahim. Kelar hidup lu kan. Nah, sekelas Nabi Ibrahim aja minta diampunkan. Nabi Ibrahim tuh bang. Nah, gimana kita gitu? Kita ini nggak ada sama sekali. Nah makanya bagaimana membreakdownnya supaya ada rasa? Tadi saya bilang di breakdown jadi 7. Mata, telinga, hidung, mulut. Ini hanya metode sekaligus memudahkan untuk menghitung. Ya kan supaya nggak ini. Jadi nggak jadi gini loh. Abang nih misalnya ketemu sama orang penting. Abang kira-kira baca teks atau abang ngobrol? Ngobrol. Nah, kita ketemu zat yang maha penting, maha kaya, maha segala-galanya. Terus masa baca teks? Ngobrol bilang sama Allah, ya Allah saya ada penyakit, ya Allah sembuhkan. Ya Allah saya pengen usaha saya ini berkah ya Allah supaya bisa nolong banyak orang, mudahkan ya Rabb. Bicaralah abang selama putaran tahun itu. Waktu putaran tangan tuh saya minta itu sama Allah, ya Allah kalau aku tidak bisa pakai duitku sendiri, saya bilang jadikanlah tangan aku ini jadi jembatan kebaikan ya Allah, mempertemukan orang baik sama orang perlu. Ada pengusaha-pengusaha, sampai saya doa tadi doanya tadi di tawaf tuh, ya Allah saya bilang banyak pengusaha-pengusaha soleh ya Allah di Indonesia ini, Allah mudahkan mereka untuk berzakat ya Allah, mudahkan mereka untuk dekat ke masjid ya Allah, mudahkan mereka untuk ini. Saya doakan bukan hanya untuk saya bang, ya kan, nah, minta dipertemukan Allah dengan orang-orang yang sefrekuensi, itu kan penting bang. Minta dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang satu visi, itu penting bang. Misalnya gini, kita punya waktu, orang ini punya duit, sekarang punya waktu dengan punya duit dijadikan satu, kan jadi hebat. Satu punya ilmu, satu punya harta, satu punya jabatan nih, ada pejabatnya, ada Pak Bupati nih, ya kan. Jadi satu punya jabatan, satu main pulpen, Ustadz bagian tausiah pegang mic, Bupati pegang pulpen. Jadilah kebaikan. Selama amal soleh itu dilakukan oleh orang, pahalanya ngalir buat yang bikin kebijakan. Begitu Pak Bupati, mainkan dengan merdu, sedekah pulpen, SP namanya, sedekah pulpen. Jadi kita semua bang punya peran. Abang yang pengusaha, rangkul pengusaha-pengusaha, saudagar-saudagar supaya balik ke Allah. Harta kita tuh harus kita bawa ke surga gitu. Jadi orang bilang harta nggak dibawa mati, salah. Harta tuh dibawa mati kalau dia dipakai untuk jalan Allah, jalan kebaikan. Abang ngajak orang pergi umroh, abang punya travel, itu kan wasilah untuk ngajak orang kenal sama Allah kan. Kalau abang niatnya karena Allah, dapat pahala nggak kira-kira? Pastilah. Tapi apa iya cuma itu aja yang kita kejar? Kan nggak kayak gitu cara berpikirnya. Makanya bawa harta, bawa keluarga, masuk surga semua bang. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadikanlah dirimu dan keluargamu terlepas dari siksa api neraka. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita hanya mikirkan kita dan keluarga kita aja? Rasa-rasanya kok terlalu egois. Orang lain yang belum kenal Islam, masa kita diamkan ya? Harus kita ajak kan bang, harus kita rangkul sesuai dengan bidang masing-masing. Ada yang bidangnya ada yang saudagar, ada yang pengusaha saudagar, ada yang pemimpin, pejabat, anggota dewan lah, pejabat, bupati, gubernur apa. Ada yang ulama, belajar ahli ilmu. Ada yang anak-anak muda. Ada orang lemah mustad'afin. 5 pilar peradaban kan, pemimpin yang adil, ulama yang ikhlas, saudagar yang dermawan, anak muda yang hatinya terkait dengan masjid, dan doa-doa orang lemah. Bersatu ini bagi tugas, jadilah. Kalau kita semua berjalan on the track dengan tugasnya masing-masing, jadi banyak lah deh, jadi bagus. Nah ini yang maksud saya tuh, setiap orang tuh harus punya kesadaran ekstra gitu, bahwasanya kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus saling rangkul, saling kolaborasi, saling sinergi, ya kan, dan minta sama Allah supaya dipertemukan dengan yang sevisi semisi. Nah gitulah kira-kira pelajaran. Menyadarkan hati itu gimana Ustaz? Menyadarkan hati itu gimana? Menyadarkan hati, yang paling mudah tuh ingat mati.
Itu bukan kata-kata saya, Rasulullah yang bilang. Bagaimana menyadarkan hati? Ingat mati. Maka Umar bin Khattab tuh di cincinnya kan dituliskan, kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Cukuplah mati sebagai pengingat wahai Umar. Udah, itu udah bikin Umar. Nah ini. Jadi menyadari bahwasanya kita tuh bang pasti mati. Itu apa ya? Kata Rasulullah tuh menghilangkan rasa tanda kutip nikmat dunia. Saya tahu ini cerita hadus bin Imam, mudah-mudahan Allah izinkan. Saya saking itu gitu bang, tadi malam tuh sampai berdoa gini, dan saya ngomong bang, ya Allah jadikanlah dunia datang hina di kaki aku. Jadikan dunia nih hina di kakiku ya Allah. Maksudnya apa? Supaya kita bisa punya rasa. Nggak ada bang, dunia ini memang betul-betul main-main ya. Senda gurau. Tapi inilah bekal kita untuk ngadap Allah gitu. Nah, untuk menyadarkan itu, kita tahu kenapa kita bisa bilang dunia hina di kakiku. Karena kita tahu dunia ini pasti kita tinggalkan bang. Tapi disinilah bekal kita. Dan itu ada hadisnya kan, Rasulullah bilang siapa yang cita-citanya akhirat, orientasinya akhirat, visi misinya akhirat, maka dunia datang dalam keadaan hina. Nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang itu bisa menyadari bahwa dunia itu hina, sedangkan dia menganggap dunia selama-lamanya. Dia harus diputus dengan mata rantai bernama kematian. Mati itu jelas kok, tidak nunggu kita sehat, tidak nunggu kita sakit, tidak nunggu kita siap. Mati ya. Nah begitu orang itu sadar mati atau ingat mati, maka dunia ini dia lihat hampa, tak ada rasa. Biasa aja. Mau kayak gimana pun orang bilang, ya dia hanya lihat fungsi bukan gengsi. Mobil, rumah, apa? Kau mau pamer apa? Kau jabatan, kau kerja di tempat elit. Mati kau tak ngucap kalimat syahadat, mati konyol gak gitu pak? Apa nak kau bangga-banggakan gitu? Duitmu, saldomu, rekeningmu, kau tak pakai untuk bela Allah, tak bergerak kakimu nanti di hari kiamat. Ya kan kata Allah, kata Rasulullah apa? Tidak bergerak kaki seorang hamba sampai dia ditanya dapat harta dari mana, dibelanjakan kemana. Coba kalau orang itu punya harta, lalu dia punya iman bang, gimana kira-kira hartanya? Bahagia banget. Bahagialah dunia akhirat. Betul kan? Nah, apa yang menjadi pembatas rasa itu? Mati. Ini mobil saya sayang, ini kendaraan saya sayang, ini rumah saya sayang. Saya akan pakai ini untuk mendekat kepada Allah. Kan gitu. Itulah cara menghidupkan hati. Inilah pelajaran. Dan teman-teman semuanya, ini saya lagi di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, jadi pada banyak yang tanya. Di sini baru jam 3:30. Ya, 3:30. Di sini 3:30. Jam 3:30 di sini. Ya kan, nah, insya Allah kita ngobrol-ngobrol di apa? Restoran, ngobrol sama Bang RH, Bang Roni Helmi atau Raja Harta. Jadi gitu diskusi-diskusi singkat tentang bagaimana mentauhidkan panca indera. Nah, jadi apa Baitullah tuh bicara rasa. Karena kita datang ke rumahnya Allah kan. Baitullah kan rumahnya Allah bang. Jadi datang ke rumah Allah tuh jangan sampai tidak punya rasa gitu, tidak bisa ngobrol, tidak bisa dialog sama yang punya ini. Ya, walaupun mungkin posisi kita belum masuk masjid, ya kan? Kita masih di tanah haram ini. Sebut-sebutlah yang baik-baik. Nah, ingat-ingat. Pokoknya kalau udah orang tuh ingat mati bang. Jadi kain kafan itu udah standby gitu. Kayak saya kan, Masya Allah, tabarakallah, mana waktu saya milad ada yang ngasih hadiah saya kain kafan. Udah ada di lemari saya tuh. Nah, jadi setiap saya misalnya nengok lemari itu, saya ingat nih ada kain kafan aku udah standby. Anytime kita bisa mati. Nah, bagaimana setiap hari itu berpikir apa bekal aku ya, yang mana yang bisa ngantarkan aku kepada kematian ya. Nah, masalahnya hari ini kan musuh kita tuh pelit bang. Iya. Bukan hanya itu, banyak sih. Kan salah satunya. Tapi itu dahsyat sekali itu. Iya. Sampili karyang. Bakhil. Iya, al-bukhlu itu kan dibenci Allah. Kenapa? Allah maha rahman, Allah maha rahim. Berarti ketika kita tuh pelit bang, kita juga sedang menentang sifat dasarnya Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut nama yang maha rahman lagi maha rahim. Allah tuh memperkenalkan dirinya dengan nama Rahman dan Rahim.
Maha pemurah lagi Maha penyayang. Kenapa kita tidak pakai sifat, salah satu sifat itu? Ya belum bisa ngasih banyak ya, ngasih istilahnya ngasih harta, tidak bisa harta, tenaga. Maka saya bilang sama kawan-kawan, kita tidak punya duit, kita ini ya kita bisa ngasih dengan tenaga kan, mikul beras. Saya masya Allah nih teman-teman tahadus binikmah ya, kata-kata sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Sering kan abang dengar saya ngomong sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa. Saya dipertemukan Allah dengan banyak orang yang atas izin Allah datang ke Baitullah ini, ketemu di Mekah, ketemu di Madinah, ketemu di Masjid Nabawi, ketemu di Masjidil Haram. Orang-orang yang saya tidak kenal bang. Tanya apa kerjanya? Saya paskas di sini Ustadz. Saya tukang ini Ustadz, saya yang biasa bagi-bagi makan Ustadz ini dan segala macam. Jadi orang-orang yang memang diberangkatkan Allah tuh antik-antik banget. Ada yang nulis Quran berangkat, ada yang jadi marbot masjid berangkat. Jadi sampai jumpa di Baitullah tuh bukan kalimat-kalimat biasa gitu, itu doa betul gitu, nyata sekali. Karena Allah Maha Kaya kan, mudah aja Allah mengirim. Dan saya tidak kenal bang. Di Masjid Nabawi Ustaz, saya nonton Ustaz biasa di Instagram, hari ini ketemu Ustaz, ya Allah Ustaz kan sering ngomong kan sampai jumpa di Baitullah, benar-benar di Baitullah meluk saya sampai nangis. Boleh peluk enggak Ustaz? Boleh. Peluk. Pas kemarin. Iya kemarin. Tuh, dia diberangkatkan orang. Ada orang janji sama dia. Terus dia bilang gini, "Bang, saya 3 tahun mau nunggu pengen ketemu Ustaz Lukman." Tapi dia bilang gini, "Saya pengen ketemu Ustaz Lukman, pengen ketemu Ustaz Lukman." Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan cara terbaik. Sekali ketemu saya di Madinah Al-Munawwarah. Dia orang Garut, pengen ketemu. Nah, saya bilang cobalah skenario Allah. Makanya tidak boleh main-main. Nah, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah, bicaranya dari hati, hanya untuk Allah. Iya, udah itu aja. Makanya kan puncaknya tawaf tadi tuh hati. Karena kalau beres hati kata Rasulullah, beres semuanya. Rusak hati, rusak semuanya. Sesederhana itu aja. Makanya di putaran tawaf yang ke-7 tuh, nah itu udah ya Allah. Karena yang paling tahu hati kita bang. Ya, saya pun belum bersih bang, sedang berusaha dan minta sama Allah supaya dibersihkan. Maka tadi malam tuh di putaran ke-7 tuh saya minta betul, ya Allah bersihkan hati saya, Allah bersihkan hati saya, jadikan hati saya ini qalbun salim ya Rabb, jadikan qalbun salim ya Allah. Kan kadang-kadang kita kan ngerasa kan menikmati pujian, iya banget, ya kan? Kadang-kadang kita sakit hati ketika dicaci maki orang, dicuekin, kita baper. Nah itu kan penyakit hati bang. Harusnya kan kita tidak gitu. Biasa aja, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Ya kita bukan siapa-siapa kok, we are nothing. Dan kita juga tidak ada sama sekali gitu. Ya udah biasa aja. Berjalan di muka bumi, berjalan ini, ya anggap ya kita ini bukan siapa-siapa, dan memang kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Jadi tidak kesal, tidak dongkol kita. Ketika kita merasa, nah ini kan penyakit merasa nih, merasa orang penting, merasa orang soleh, merasa owner, merasa orang terkenal, merasa orang hebat. Nah udahlah, kita jadi tanda kutip mengkorupsi haknya Allah. Kita sedang mengkorupsi haknya Allah. Maka mudah-mudahan ya kita dijauhkan dari penyakit merasa itu. Dijauhkan dari penyakit merasa. Nah, penyakit merasa itu di mana letaknya? Hati kan? Penyakit ujub itu di mana? Hati. Penyakit sum'ah itu di mana penyakit masalahnya? Di hati semua. Itu puncaknya. Gimana memutuskan itu? Ingat mati. Jadi untuk membersihkan hati, ingat mati. Untuk membersihkan hati, ingat mati. Dah langsung tenang. Dah mati. Tak ada apa-apanya kan? Coba tengok raja ke dia mati bang, masuk tanah bang. Ada yang fotonya raja mana? Kuwait ke, raja Bahrain ke, raja mana tuh yang dikuburkan cuma pakai batu nisan, batu 2 biji aja gitu. Padahal hartanya triliunan. Tak cukup ke itu sebagai nasihat buat kita gitu bang? Nah ada yang pakai peti emas kan? Tak ada. Walaupun nggak diwawat, karena nggak ngerti ilmunya kan? Iya. Coba kalau orang mengerti ilmunya, hartanya dibawa mati. Gimana cara harta bawa mati? Dibelanjakan juga. Yang kita keluarkan adalah punya kita. Iya. Yang kita simpan itu yang jadi hisap kita.
Maka kalau mau aman, you are what you give. You are what you give. Jadi inilah kalimat sederhana mentauhidkan panca indera tuh yang saya belajar dari guru-guru saya tuh itu. Jadi sederhana, mudah dipahami, sehingga setiap jamaah tuh bisa merasakan tanda kutip ya bermesraan sama Allah gitu loh bang. Ngobrol. Kalau kemarin di Nabawi dia curhat ngobrol sama Rasulullah ya kan gitu kan. Ya Allah, perjuangan aku tidak ada apa-apanya, tidak ada sama sekali dibanding Engkau ya Rasulullah. Engkau teladannya banyak yang aku belum bisa tiru gitu kan. Kita ngerasa malu gitu bang. Akhlaknya Rasul ya kan, keteladanannya itu yang kita kalau ngomong sama di Madinah tuh gitu. Kalau saya tuh sholawat kita mengingat kebaikannya, sifatnya, akhlaknya, keteladanan Rasulullah dan lain-lain tuh kita ingat-ingat ketika di Madinah. Begitu masuk sini bang, kebesaran Allah yang kita ingat. Karena sini Baitullah kan. Jadi kalau saya tuh di sini nih di Madinah itu ada Rasulullah, ya juga pasti ada Allah. Tapi kalau di Mekah ada dua sosok, ada Nabi Ibrahim dan ada Allah Rabbul Alamin, Baitullah. Wah itu yang bikin, makanya dilipat gandakan berkali-kali lipat kan ibadah di sini nih. Gitulah kira-kira. Ya, siap Bunda. Di sini, Sijum Jakarta Timur. Masya Allah.